Oke, sebelumnya Bapak Ibu bagaimana nih kabarnya? Apakah baik-baik saja atau luar biasa hari ini? Pokoknya luar biasa. Ah, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus di sini Bapak Ibu kita sudah bergabung ada satu, dua, tiga, empat. Baru ada empat. Kemudian nanti sambil menunggu rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, untuk materi-materi di sesi kemarin, apakah ada yang ingin tanyakan? Kita sedikit mengulas mungkin dari materi-materi yang sebelumnya, Bapak Ibu, apakah ada kendala atau tidak? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dahulu. Bagaimana? Adakah yang ingin tanyakan, Bapak Ibu? Saya jelas. Baik, Alhamdulillah Pak Irfan. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan secara langsung apa yang sudah kita pelajari dari setiap sesinya. Dan record itu akan saya update di link YouTube. Nah, linknya itu tidak akan berubah Bapak Ibu, tapi dia akan bertambah, terus bertambah videonya. Jadi Bapak Ibu bisa buka dari satu link tersebut, nanti videonya akan diupdate berkala. Setelah sesi H+1 kita akan upload di YouTube-nya. Begitu. Oke, sudah bergabung juga dengan kita semua, Bapak Ibu. Selamat malam, Ibu Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu keadaannya? Kabarnya sehat? Lagi pilek. Baik, nih Bapak Bu Misbah, semoga lekas pulih ya. Nah, bagaimana Pak Ibu bisa kita mulai sekarang untuk mempersingkat waktu? Oke, bisa dimulai, Mas Wildan. Oke, siap. Ini Ini sudah pada pesertanya semangat yang semua semangat nih ya. Bapak Ibu. Insya Allah. Oke, baik. Baik, mungkin kalau jika begitu kita akan langsung saja mulai pertemuan sesi kelima tentang interpretasi data bibliometrik. Saya persilakan Bu Misbah untuk memberikan pemaparannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Di sini sudah ada Bapak Amin, Bapak Irfan, Ibu Mahdalena, Bapak Famel, Bapak Ridwan, dan juga Bapak Holik. Dan tidak lupa ada Mas Wildan ya. Nah, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini kita akan bahas terkait dengan interpretasi data. Nah, mohon izin. Nah, di sini saya akan jelaskan gitu ya terkait dengan apa-apa saja yang kemudian harus kita tampilkan gitu ya di dalam analisis bibliometrik. Nah, secara umum, apakah sudah terlihat Bapak Ibu PDF artikel saya? Sudah? Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, mohon izin Bapak Ibu ya kalau suaranya agak-agak sengau. Oke. Nah, yang pertama adalah dilihat dari tahun publikasi Bapak Ibu. Jadi yang kemarin ya, CSP yang dikumpulkan. Nah, itu silahkan di-convert gitu ya menjadi Excel biar tampilannya akan menjadi lebih rapi. Nah, kemudian kan Bapak Ibu bisa mengurutkan ya berdasarkan tahunnya. Sehingga nanti tampil seperti gambar dua ini ya. Nah, terlihat nanti trennya seperti apa. Apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau seperti apa. Nah, apakah semuanya ini nanti Bu Misbah dibahas dari awal tahun, misalnya seperti ini ya, dari titik awal hingga titik akhir itu tidak. Nah, kita bisa mengambil misalnya yang dia trennya mengalami kenaikan saja begitu. Apakah misalnya nih yang dari 2018 sampai 2020 atau 2021 sampai 2023 begitu. Atau secara umum misalnya kan kalau dilihat trennya meningkat ya sudah, itu juga bisa begitu. Nah, ini adalah biasa rumusan masalah yang pertama ya. Nah, jadi dijelaskan kenapa topik ini misalnya nanti mengalami peningkatan di tiap tahunnya, kira-kira kenapa gitu ya alasannya. Nah, nanti sertakan dengan referensi yang relevan. Itu pertanyaan nomor satu. Nah, pertanyaan nomor dua, ini misalnya adalah terkait top 10 sources-nya dalam hal ini baik proceeding atau jurnal misalnya ya, kemarin saya kumpulkan ini.
itu yang 10 teratas itu dari mana saja begitu. Nah, maka bisa kita lihat bisa ditampilkan seperti ini boleh ya, mau diagram batang boleh dan seterusnya silahkan. Nah, nanti dari situ apa Bapak Ibu bisa melihat apakah dari jurnal-jurnal gitu ya yang kemudian banyak mempublikasikan pada topik tersebut itu berasal dari kuartil 1 gitu ya, kuartil 2 atau seperti apa. Nah, itu nanti bisa menjadi sebuah teori bahwa kebanyakan topik ini misalnya banyak diterima dan dipublikasikan di jurnal Q1 misalnya. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa lihat misalnya dari publishernya. Nah, itu juga bisa ya. Apakah kemudian ini dipublish oleh publisher ternama seperti Elsevier, Taylor and Francis atau apa begitu ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan negara. Nah, kalau negara kan kita pakai yang hasil visualisasi post viewer. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga mau menggunakan map yang ada di Excel ya, itu juga boleh. Silakan mana yang mau Bapak Ibu tampilkan. Nah, kalau yang gambar seperti ini untuk top 10 country-nya, nah Bapak Ibu silahkan. Yang pertama misal bahas dulu ya siapa yang menjadi negara terproduktif. Oh, negara terproduktifnya adalah US. Nah, maka Bapak Ibu lihat dari file CSP kemarin, penulis mana yang dia berasal dari US, begitu. Nah, setelah dicari dapat, coba lihat apa temuannya, gitu ya. Findingnya apa? Nah, itu terus yang berikutnya, kalau misalnya ada muncul Indonesia, nah bisa kemudian Bapak Ibu juga bahas. Oh, bahwa Indonesia itu ada di urutan keberapa. Nah, terus sama, cross-check di file CSP kemarin. Peneliti atau penulis yang berasal dari Indonesia itu siapa? Nah, terus temuannya apa? Nah, itu yang Bapak Ibu tambahkan di bagian pembahasan. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 4, misalnya dilihat dari afiliasinya, ya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat, bahwa dari 10 afiliasi teratas yang banyak meneliti tentang topik tersebut, nah itu kira-kira berasal dari negara mana? Apakah dia apakah dia selaras gitu ya dengan gambar sebelumnya gitu. Misalnya ini US gitu ya. Oh, ternyata dominan pun afiliasi ini juga berasal dari US. Oh, berarti kan tuh selaras ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa dikaitkan gitu ya. Juga sama, tinggal dilihat penulisnya yang berasal dari kampus ini siapa? Apa kemudian temuannya? Nah, itu silahkan nanti menjadi pembahasan begitu. Otomatis kan masuk ya sumber rujukan atau referensinya begitu. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari top 10-nya dalam hal ini top 10 authors berdasarkan pada citasi ya. Nah, maka dari file Excel kemarin ini saya berdasarkan sources, nah ini saya urutkan ya berdasarkan citasinya. Nah, ini silahkan diurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal cut ya, ambil 10 teratas. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini kan tinggal nanti Bapak Ibu copy paste ya ke Microsoft Word-nya begitu. Nah, ini seperti ini ya, sebentar saya perbesar. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu tambahkan misalnya kuartilnya ya, dia Q berapa, kemudian bisa ditambahkan SJR-nya begitu. Sehingga seperti yang ada pada gambar ini. Oh, kenapa Bu Misbah di delete nama jurnalnya? Nih ya, kalau di awal kan saya buat nama jurnal ada ya. Nah, biasa kalau saya buat nama jurnal, itu ketika dicek plagiasi pasti terdetek gitu ya, dianggap mirip begitu. Makanya akhirnya saya tinggal, karena kan sebenarnya sudah ada citasinya ya di sini. Nah, tinggal saya masukkan saja kuartil dan juga SJR-nya begitu, beserta dengan apa sih temuan pentingnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini kan otomatis juga jadi citasi ya, dapat sumber rujukan begitu. Nah, baru kemudian misalnya pertanyaan yang berikutnya adalah terkait dengan network visualization-nya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau memecah ya menjadi beberapa gambar,
sesuai dengan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan. Kalau ini kan ibaratnya kata kunci besarnya, ya, yang Hmm. nomor A. Nah, nanti silakan dipecah-pecah menjadi beberapa, kan sesuai dengan Bapak Ibu kan pasti punya masing-masing ya. Oh, kalau misalnya dikaitkan dengan ini, kira-kira gimana kemunculannya? Nah, itu silakan ya di screenshot, kemudian dipastekan di Microsoft Word-nya. Nah, kemudian dibuat seperti ini ya, bahwa secara umum dengan kata kunci yang ada itu terbagi menjadi berapa klaster begitu. Nah, untuk klaster kan sudah ada nih ya klaster kita. Nah, urutkan ya berdasarkan klasternya, klaster satu, klaster 2, ya sampai seterusnya. Nah, tinggal diambil misalnya yang 10 terbanyak gitu ya frekuensi kemunculannya begitu. Itu sehingga tampilannya adalah seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau ternyata tidak sampai 10, karena kan semakin kecil klasternya, itu kan bisa jadi kata kuncinya juga sedikit yang muncul, seperti yang ini ya. Klaster 5 ini kan cuma 3 kata kuncinya. Nah, makanya kemudian saya hitamkan, itu maksudnya. Ya, gitu. Jadi memang terbatas kata kunci yang muncul. Nah, baru kemudian silahkan kalau dibahas ya masing-masing klaster ini gitu ya. Kalau misalnya nih SDGs saya kaitkan misalnya dengan kurikulum. Oh, di klaster 2 misalnya saya kaitkan sistem sustainability dengan higher education itu seperti apa ya. Nah, tinggal lihat di file CSV itu kan sudah ada isi abstrak ya Bapak Ibu. Jadi Ya. sebenarnya CSV yang Bapak Ibu kumpulkan itu bisa menjadi sebagai sumber rujukan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak usah lagi cari referensi di luar itu ya untuk dijadikan sumber rujukan gitu. Yang ada-ada saja gitu ya di otak-atik gitu. Dan seterusnya sampai klaster 5. Nah, kalau sudah yang network, maka yang selanjutnya adalah yang overlay. Nah, dari overlay ini tinggal Bapak Ibu lihat dia di tahun terakhirnya berapa tahun terakhir gitu ya, apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau berapa. Nah, kemudian cross check, oh bahwa dengan kata kunci ini yang sedang diteliti itu apa, tinggal dilihat yang berwarna kuning. Nah, baru dilihat lagi di isi abstrak ya, misalnya SDGs dengan STEAM, lihat penelitiannya siapa. Nah, ini kalau saya buat seperti ini Bapak Ibu biasa ya. Jadi ada nama penulis, ini sudah saya bahasa Indonesiakan. Kemudian ada judulnya, kemudian ada abstraknya. Nah, ini biasa saya baca sepintas ya, makanya ini saya cut-cut. Ini kan sebenarnya panjang ya isinya. Ya. Nah, saya ambil biasa temuannya saja. Nah, ini kan ada berwarna hijau, berwarna abu ya. Nah, ini sebagai penanda saya. Oh, kalau yang hijau nanti misalnya saya taruh nanti di bagian introduction. Kalau abu-abu nanti saya taruh di pembahasan gitu ya. Nah, yang ungu nanti pembahasannya yang bagian mana begitu. Nah, ini udah saya warnai. Jadi ketika nanti kita nyusun ke dalam kerangka paper, ini mah tinggal di copy paste begitu. Jadi silahkan CSV yang diperoleh itu ambil abstraknya ya beserta judulnya dan nama penulisnya. Kalau sudah mahir berbahasa Inggris silahkan dalam bahasa Inggris. Tapi jika belum silahkan diterjemahkan seperti itu. Nah, kemudian ambil gitu ya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya dari hasil visualisasi yang ada. Nah, itu Bapak Ibu ya yang saya buat menjadi satu artikel ini seperti itu cara kerjanya. Nah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu dipersilakan. Saya Bu, izin. Silahkan Pak Irfan. Ya, makasih. Bismillah. Bu, yang pertama saya mau nanyakan apakah yang mau kita hari ini kan interpretasi data. Eh, apakah yang mau kita interpretasi itu dari file Excel yang sudah kita rapikan itu ya? Atau yang asli, Bu? Yang sudah Yang dirapikan Bapak. yang Iya. sudah dirapikan pertama. Oh, Terus yang pertama itu, Bu. Berarti yang kedua, saya menarik, Bu. Berarti kalau yang kedua ini terkait dengan membuat bagan kayak contohnya eh, apa namanya kayak bagan-bagan seperti itu dari file Excel itu ya, Bu ya? betul Bapak. Oh, gitu ya. File Excel itu kemudian kita copy atau kita langsung convert ke sesuai dengan keinginan kita ya, Bu ya. Untuk kelihatan Betul. infografis gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. Ya, yang tadi yang maksudnya Ibu yang dibikin maps kayak gitu ya, Bu.
Mm-mm. Oh iya, Nah, iya, nih iya, ya. iya. Jadi Ah, sebenarnya mas saya cuma menggunakan file Excel yang ada gitu ya. iya, iya, iya. Nah, ini kan ketika kita blok kan ada recommended chart-nya ya Pak. Biasa saya Iya, gunakan betul. yang ini. Nah, tapi kalau misalnya Oh, dirasa rekomendasinya ini kurang serak bagi kita ya sudah mangga kalau mau dipindah gitu ya. Nah, kalau iya. misalnya tadi kan pakai radar, nih Oh, itu silakan yang ya. dari tadi saya mau nanya radar tadi, Bu. Nah, Ya, iya. ya, ya. Saya tahu Ya. apa yang Bapak inginkan ya kan. Bisa aja. Begitu ya. Oke, Masya Nah, Allah. silahkan. Mau Ya, seperti ya. ini juga boleh. Masya Mau Allah, keren ya. begitu mau apa? Period chat juga boleh. Tuh Ya. macam-macam ya. Berarti kita Pokoknya Bapak kita Ibu. Bu, mohon izin saya potong Nih, Bu. Berarti nih. kita pindahin ke sheet yang baru ya Bu, yang lembar yang baru ya, sheet. Berarti Kalau dalam saya, Excel itu ya, supaya nanti jadi mm, jadikan sesuai dengan eh, filenya sendiri, tinggal kita copy aja kan Bu ya gitu ya. betul. Atau Oke, oke. misalnya kan sudah jadi CSV nih ya. Nah, ini Ah, saya CSV tulis contoh. misalnya bla 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 analisis. Maksudnya nih yang dianalisis lebih lanjut gitu. Nah, baru Iya, tinggal buat sheetnya. Ini kan, ini iya, iya. saya Maksudnya tidak gitu. namai Gitu. saja. Maksud saya Ya. itu berdasarkan gambar-gambar yang mau kita tampilkan, bikin sheet nama-namanya aja gitu ya Bu. Betul, Oke, betul. oke, Nanti oke. berdasarkan tahun, tadi kan Siap, berdasarkan siap. apa lagi nanti Makanya semua. saya tadi tuh mau lihat yang tadi ada yang artikel Ibu yang terkait ini pertanyaan yang berikut Ibu. Nah, ini yang tadi Terkait ya. dengan mulai mulai dari tahun Bu. Dari Mm-mm. tahun itu. Dari tahun itu eh, juga dari file Excel ya Bu ya. Betul, semuanya saya pakai Excel aja, Pak. Oke, siap, siap, siap. Oke, Bu, Ini kan matur ya pakai suwun. garis ini mah. Nah, silakan Oke. dipakai Wah, gitu. keren, keren, keren. Siap, siap. Tinggal Makasih Bu. dimodif-modif saja. Ini semoga bisa ya satu artikel ya, satu manuskrip. Amin, amin, amin. Ini harus harus bersemangat Bu. Makasih. Ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya Mohon Bu. izin, Bu. Oh, Oke, silakan Bu Mahdalena dulu ya, Pak Pamel. Siap, Silakan, Bu siap, mohon siap, siap. Mahdalena. mohon maaf ya Ibu dan Bapak-bapak semua teman-teman saya di sini. Saya memang masih menyimak ini. Jadi saya benar-benar belajar ini. Wah, kalau orang Bapak-bapak saya lihat sudah lancar. Nah, oleh karena itu, Ibu, saya izin mau bertanya tentang overlay dan beberapa jenis warna itu, Bu. Itu kira-kira ada warna kuning, ada warna Ya. biru. Ibu udah, Mm-mm. itu maksudnya apa ya, Bu? Yang ada besar, ada yang agak Ah, kecil, supaya nanti saya ya. paham, Bu. Saya mau praktek Oke. nanti, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik Ibu izin. Nah, Murid jadi berbodoh sebenarnya, ini, Bu. oh enggak Bu, enggak. Cuma ini aja mah kecepatan kitanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya begini, klaster-klaster yang Bapak Ibu peroleh itu sebenarnya nanti bisa dinamai ya menjadi satu apa ya, satu tema tertentu. Misalnya kalau saya bilang begini, oh, yang klaster merah itu isinya adalah project based learning, problem Oh, based learning, cooperative learning, nah, terus case method dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu mau ambil inti besarnya, subjeknya itu berarti tentang apa Bapak Ibu? Temanya itu, klaster merah ini. merah. Berarti kira-kira tentang apa? Saya coba menyederhanakan. Berarti kan itu tentang model-model pembelajaran ya. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu setiap klaster itu kalau bisa dinamai seperti itu akan lebih bagus lagi, begitu. Nah, terus nanti misalnya yang klaster kuning ya. Oh, ternyata klaster kuning ini kok isinya tentang collaborative skill, communication skill, critical thinking skill, kemudian creativity gitu ya dan lain sebagainya. Oh, berarti ini terkait dengan keterampilan abad 21. Nah, seperti itu. Nah, jadi silahkan nanti masing-masing klaster itu Bapak Ibu buat kira-kira nih tema besarnya apa sih? Begitu. Begitu Bu Mahdalena. Ya, jadi tentang klaster itu nama besarnya kita yang menentukan ya, Bu. Betul, dari hasil kata kunci yang diperoleh gitu ya di setiap klasternya itu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Jadi sama-sama Ibu. Silahkan kalau ada yang ini visualisasinya sudah Ibu di post viewernya. Saya masih belajar ini, Bu. Mungkin yang terakhir Ah, saya. kalau belum apa Mohon nanti mangga ya, pengampun. biar bisa Ya. dipandu Mas sama kita ya. Gitu. Aman. Silakan, Pak. Pak Pamel,
Silakan. Siap, siap. Oke, menunggu dulu. Oke, silakan Bapak. Oke, mohon izin Bu. Tadi sebenarnya menyambung dengan Bu Mahfudalina tadi ya, terkait dengan kata kunci yang tadi di Bu Misbah eh, menghubungkan beberapa klaster tadi ya. Sebenarnya saya mau tadi kan menghubungkan beberapa klaster-klaster dihubungkan. Tadi SDG dihubungkan dengan education teaching atau apa ya itu ya. Itu berarti kita ngambilnya kata kunci yang kita unduh, apa ya, kita tambang itu berarti kita nambang beberapa kali atau gimana, Bu? Mungkin biar saya persepsinya gitu, Bu. Nah ini, Bu. Oke. Mohon izin, Bu. Ya. Tinggi. Nah, jadi kan penambangan ini hanya kita lakukan satu kali, Bapak Ibu, ya. Nah, nih. Nah, ini kan hasil tambangan kita kan ini ya, Bapak Ibu. Ini kalau kita download kan kemarin yang di Post Viewer kan dia dalam bentuk CSV, ya. Nah, nanti silahkan di-convert menjadi Excel, biar tampilannya kan rapi ya. Kalau CSV kan dia tidak ada jarak dan lain sebagainya. Rapet gitu. Nah, nanti kalau sudah dijadikan CSV begini, ini awalnya bukan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini pasti acak 1, 5, 4, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu urutkan. Ini kan tinggal di blok di bagian cluster. Nah, kemudian kan ini ada menu sort ya. Ntar, di home, ini kan ada menu sortnya. Nah, silahkan Bapak Ibu urutkan dari smallest to largest ya. Nah, maka dia akan tersusun seperti ini. 1, 2, nih ya, cluster 1. Nah, ini cluster 2, cluster 3, dan seterusnya. Nah, setiap cluster ini biasa saya ambil 10 kunci teratas begitu. Nah, jadi silahkan nih diambil 10 kunci teratas ya, maka dapatlah akhirnya yang seperti ini. Begitu. Oke, Nah, oke, oke. kemudian untuk membahasnya, kalau bisa ini dibahas secara bersamaan dalam satu klaster ini silahkan. Misalnya kan ini ada SDGs, ada kurikulum, gitu ya, ada learning system, professional aspect, gitu ya. Kemudian di engineering education. Nah, ini kalau misalnya bisa dibahas menjadi satu alur itu silahkan. Tapi kalau misalnya, oh hanya beberapa saja Bu Misbah yang bisa saya jelaskan, ya juga nggak masalah. Yang penting di bagian klaster 1 itu ada yang beberapa kata kunci yang Bapak Ibu bisa jelaskan begitu. Hanya tadi kan misalnya saya ambil, oh bahwa kurikulum saat ini misalnya, oh, dia ibaratnya bertujuan atau mengarah kepada SDGs, salah satu penerapannya misalnya pada pendidikan engineering ya, seperti itu. Yang ini ibaratnya dikaitkan dengan learning system sebagai aspek profesional diperlukan sebuah planning bla 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 untuk menghasilkan design thinking. Nah, ini kan akhirnya beberapa kata kunci dia jadi satu alur. Nah, memang mengalurkannya itu akhirnya kita perlu pemikiran ya Bapak Ibu. Ini gimana caranya nih Ya, kata kunci betul. yang ada. Ya. Berarti Begitu. kan membuat ini, mohon izin Bu, berarti kan Iya, perlu pemetaan ya, pemetaan di situ, betul. dan Betul. penafsiran di situ gitu ya, Bu Misbah. Oke. Oke, oke, terima kasih Bu Misbah. Oke, sama-sama Pak Pamel. Bu, saya mau nanya sekali, Oke, Bu. oke, Boleh, Bu? silakan. Mohon maaf. Ya, tadi nyambung dari Bu Madalena, terus Pak Amel tadi. Bu, kan kalau kita cari pertama itu kan kita menggunakan satu kata kunci gitu ya, Bu ya. Oke. Ya kan, satu kata kunci itu kemudian lah dapatlah apa namanya klaster-klaster seperti itu. Tapi itu baru satu kata kunci. Tapi saya tadi baca punya ibu kayak kayak judul gitu kan, berarti kan ada dua kalimat gitu. Ada kayak contohnya saya lah Bu. Saya ambil terkait dengan resiliensi sosial dalam demokrasi gitu. Apakah kemudian saya cari kata kunci demokrasi lagi, ataukah dari kata kunci resiliensi sosial itu saya lihat kesenjangan atau lihat itu kemudian menjadikan judul gitu Bu, atau seperti apa Bu tipsnya Bu? Makasih. Oke, baik. Sebenarnya Mas, karena kita nih kan beginner ya Pak ya, cukup satu kata kunci mah tidak masalah. Tinggal nanti kan ketika judul itu dibubuhi dengan yang tren dan lain sebagainya, apakah kemudian kita tambang lagi itu enggak usah. Jadi fokusnya ada pada satu kata kunci yang sudah ditambang gitu ya. Nah, kalau punya saya kemarin,
Nah, memang ini kan menggunakan langsung dua kata kunci ya, thinking skill, kemudian kan Ya, menggunakan kata N-nya adalah ESD ya, Educational ya. for Sustainable Development. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma satu kata kunci mah tidak masalah gitu ya. Lanjutkan saja. Nah, tinggal nanti di judulnya silahkan ditambah pemanis-pemanisnya, nggak masalah begitu. Siap, 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 siap. Ya, Bu. Ya, Bu, karena kalau saya sosial resiliensi gitu, contoh ini saya minta pendapat, Bos. Kayak contohnya sosial resiliensi kan cuma hanya ketahanan sosial gitu aja. Kan Iya, belum dapat sesuatu. Kalau Ibu kan judulnya kan kelihatan gitu, Bu. Tadi saya baca project apa best learning ya, Bu ya. oke. Nah, itu kan model proses based learning dalam ini kan kelihatannya dapat gitu kan. Kalau saya Mm-mm. berarti kan saya harus kan eh, mencari dua dua kata kunci atau kemudian ketika searching di dalam kata kunci Scopus itu saya nambahkan N gitu ya Bu ya. Atau Iya, seperti apa Bu? betul. Iya. Kalau misalnya Bapak mau mengulang data, mangga gitu ya. Tapi Oke, kalau misalnya, oh oke. ya, sudah Bu Musbah yang ada aja lah. Yang penting jadi Oh, dulu. Ya, oke, itu siap, juga siap. sebenarnya nggak masalah Oh, sebentar siap, ya. siap. Makasih Bu, matur suwun. Ini sami-sami. Sebentar. Waalaikumsalam Bu Misbah. Ini, Waalaikumsalam Bapak. Jadi menampilkan datanya itu dari satu post viewer itu ya analisisnya. Betul, betul. Hmm. Tapi kalau misalnya kata kuncinya kayak kata kata tadi kan Pak Irfan ada ada empat misalnya seperti itu. Tetap kita nggak boleh misahkan ya itunya apa Mangga namanya tinggal digabung aja, Pak. digabung semua ya. Betul. Jadi yang visualisasi post viewernya juga harus harus dari satu pencarian itu. Iya, maksudnya begini kan sebenarnya untuk menambang data itu bisa Bapak Ibu kan tadi langsung ya pakai kata N silahkan. Tapi kalau misalnya Hmm. mau ibaratnya nambang satu-satu kata kunci boleh, baru digabung itu juga boleh. Nah, ketika nanti sudah digabung, nah baru masuk nanti ke post viewer untuk divisualisasikan begitu. Nah, ngegabungnya kita belum belajar ya, Bu ya? Oh, kalau menggabungnya mah tinggal di copy paste aja, Pak. Tinggal ditaruh di Bentar, ini saya ini kan ya. Maksudnya Di post begini. viewernya. Enggak, di file Excel-nya atau CSV-nya begini ya. Maksudnya, bentar, salah ini mah. Ini sebagai contoh ya. Nah, ini kan ibaratnya, bentar, ini halaman berapa sih? Bentar, Bapak Ibu. 398 ya. Nah, ini kan 3098 nih saya dapatkan ya setelah dianalisis. Nah, maka misalnya kata kunci yang berikutnya, Bapak Ibu tinggal copy paste di sheet, bukan di sheet ya, di baris yang ke-400 gitu. Jadi kan dia sama susunannya. Oh ini penulis, oh ini nanti judul, ini tahun terbit, dan seterusnya. Jadi ininya harus sama gitu ya kolom-kolomnya. Jadi Bapak Ibu tinggal di copy paste begitu Pak Holik. Oh, tapi ini udah dirapihin dulu ya, Bu ya, pakai data itu Ah, kemarin ya. ini ceritanya ya. Anggaplah ini CSV, padahal ini Excel ya Pak. Ya, ya, ya. Intinya Bapak lanjutkan di baris selanjutnya begitu. Oh kalau baris terakhir tadi ada di nomor 100, berarti 101 untuk kata kunci yang berikutnya begitu. Oh, berarti bisa 100 dong ya nyarinya. Artikel yang kata kunci yang awalnya bisa, yang kata kunci Betul. kedua 100, sampai 400 kita Iya. bisa begitu, Bu ya. Bisa, Bapak mau berapa aja boleh. Oke. Nggih. Saya sambil bukakan ini ya bentar. Hmm, Artinya nggak harus langsung 400 gitu, Bu, di nyari ya, CSP-nya. betul, betul. Intinya mah masalah tambang data ini tergantung Bapak Ibu ya. Hmm. Mau satu kata kunci silahkan, mau dua kata kunci silahkan, mau beberapa kata kunci juga silahkan, begitu. Ini mah tergantung stylenya masing-masing gitu ya. Kalau saya mah disesuaikan saja. Nggak mau satu atau dua dulu silahkan. Nah, nanti kalau udah ini ya udah terbiasa dengan Biblio mangga mau tiga mau empat gitu kan. Hmm. Oke, sebentar saya coba carikan artikelnya bentar ya Pak.
Oke, Bapak Ibu, ini saya tampilkan beberapa ya artikel yang bibliometrik. Nah, jadi yang pertama nih misalnya saya gunakan fluida dinamis dalam pembelajaran. Saya mau lihat gitu ya, bagaimana sih tren penelitian dari materi fluida dinamis ini dalam proses pembelajaran. Nah, kalau ini saya gunakan dua kata kunci ya. Kata kuncinya adalah fluida dinamis, kemudian learning atau teaching begitu. Nah, ini sebentar saya perpusat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dari menentukan pertanyaan penelitian, kemudian mengumpulkan data dengan basis datanya adalah Scopus, kata kuncinya adalah dynamic fluid dan juga teaching atau learning. Diperoleh sekian, kemudian dilakukan limitasi, tersisa sekian, kemudian dianalisis, divisualisasi, dan diinterpretasi ya. Nah, ini gambarnya pun berbeda ya dengan yang sebelumnya kan. Jadi intinya mah ini suka-suka aja ya Bapak Ibu biar tidak monoton begitu. Nah, ini sama. Kalau tadi kan sumbernya dalam bentuk gambar ya. Nah, ini saya buat dalam bentuk tabel seperti itu. Ada berapa dokumen. Nah, dia kategorinya proceeding apa jurnal gitu ya. Kuartil berapa, kemudian publishernya siapa. Nah, ini tadi ya. Kalau pakai post viewer kan dia berupa jejaring tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini saya gunakan sama, pakai Excel saja. Nah, untuk menghasilkan peta ini ya. Terus silahkan kalau mau divariasikan. Nah, kemudian ini 10 untuk top autorsnya. Oh, kalau yang tadi saya pakai tabel, oh di sini saya pakai grafik seperti itu ya untuk jumlah dokumen. Nah, ini tampilan network visualization-nya. Nah, kalau yang tadi begitulah. Kalau sekarang ditambahi lagi ada pemanisnya bulat-bulat-bulat ya biar kelihatan. Ini mah juga selera Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, ini kemudian kalau ini kan saya nggak ada pakai angka, langsung shred aja. Oh, di klaster merah nih kata kuncinya apa aja, di klaster hijau apa gitu ya, baru di bawahnya dibahas. Nah, kemudian untuk networknya, salah, overlay-nya gitu ya. Nah, ini silakan dijelaskan pada umumnya seperti apa. Ini satu. Kemudian yang berikutnya, nah, kalau tadi topiknya adalah fluida dinamis, ini topiknya secara umum untuk fluida pada science education. Gitu. Nah, ini sama, saya juga menggunakan dua kata kunci, yaitu fluida gitu ya, tadi dan juga science education. Nah, ini beda lagi gitu ya, grafiknya ya terserah Bapak Ibu. Kalau tadi grafiknya ke atas, dia berupa garis, jadi pakai diagram batang, tapi bentuknya horizontal, warna-warni, ya, itu silahkan. Karena saya belajar seperti ini dari dosen pembimbing saya. Bahkan beliau ajarin saya bahasa Inggris itu dia beliau per kata. Padahal beliau adalah pejabat ya, begitu. Tapi luar biasa membimbing mahasiswanya gitu. Mas saat itu saya sedang sekolah ya. Nah, kalau tadi misalnya top 10 ya, ini mah top 5. Nah, jadi terserah Ibu, Bapak Ibu ya mau 5, mau 10, mau berapa silahkan. Gitu. Nah, ini sama, tinggal dituliskan temuannya apa, dari jurnal atau proceeding apa, kuartilnya berapa, SJR-nya berapa, publisher-nya siapa. Nah, ini untuk network-nya, ini secara besar. Nah, kemudian saya pilih, karena tadi saya pakai dua kata kunci, ya saya mau lihat kalau di Fluida dinamis gimana, kalau di Fluida secara umum gimana, atau di science education bagaimana, gitu ya. Nah, itu silakan. Nah, ini untuk klaster-klasternya. Kemudian kalau overlay sama, ya begitu. Nah, terus berikutnya, nah ini kalau tadi dinamis, ini fluida statis, ya, dalam proses pembelajaran. Nah, ini sama. Nah, modelnya begini aja. Sebelumnya saya sudah jelaskan di sini, ya. Nah, jadi untuk yang alurnya cukup seperti ini, ya. Ada 5. Dari menentukan kata kunci, kemudian inisial research-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini sama tahun publikasinya, kemudian ini adalah afiliasi, kemudian country-nya. Nah, silahkan kalau tadi ada map, ya ada hasil post viewer, nih silahkan mau pakai diagram yang lain silahkan. Gitu. Kemudian top 10 authors-nya, kemudian untuk top 10 sources-nya,
Nah, ini visualisasi overlay-nya, baik network-nya maupun juga overlay. Nah, kemudian yang ini terkait dengan critical thinking. Nah, kalau ini singkat saya satu kata kunci ya sebentar. Oh, dua juga. Critical thinking skill dan science education gitu ya. Hmm. Ini singkat saya ini awal mula saya nulis deh. Makanya masih belum bervariatif. Makanya kemudian diajarkan oleh pembimbing saya, Bu Misbah, coba grafik itu. Beda-beda batang, beda warna, atau beda motif kan Bu ya. Ya, ini adalah artikel pertama saya tembus di Q3 saat itu. Nah, begitu Bapak Ibu, semoga bisa menginspirasi. Amin, Bu. Wah, keren banget, Bu. Bu, apa yang artikelnya bisa di-share nih, Bu, biar kita bisa jadi contoh, Bu, buat jadi semangat Saya- kami, Bu. Betul, 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 Uh, betul, betul. Kami uh, beruntung ini Bu. Jadi Bu dosen Siap, kami di sini. Andai kata kami siap. dosen seperti Bu, bersyukur kali ya. Ibu bisa memberikan ilmunya sama kami. Ya, siap. Insya Allah di-sharekan Ibu sebentar lagi. Maaf Bu, Ibu dosen ini ya Bu ya, fisika. Saya pendidikan fisika Ibu. Nggih. Oh iya, saya pikir kritikal apa tadi learning dan sebagainya. Oh iya, Heeh. Bu ini iya iya. Tapi kemarin apa ngambilnya pendidikan IPA gitu, fakultas apa studi S3. Jadi saya selesai studi S3 itu melahirkan 19 luaran. Oh, Bus. luar biasa nih. Luar biasa Jadi Bu. Bangga sa- kami Bu. Alhamdulillah. Jadi satu buku, kemudian ada 3 haki dan ada 16 publikasi. Baik di Scopus, kalau yang di jurnal minimal Sinta 2. Dan semua variabel tadi, itu semuanya dibibliometrik kan, begitu. Jadi Ah, ketika saya sidang tertutup, sidang terbuka, pada saat membahas novelty gitu ya bersama penguji, ya udah hasil bibliometriknya sudah dipublish di jurnal Scopus dan lain itu yang ditampilkan gitu. Ya sudah, jadi kan penguji cuma melihat begitu. luar biasa. jadi sebenarnya Siap, Bu, siap. tidak harus pakai post viewer ya. Ibu tadi mengatakan ini saya yang pertama sekali menampilkan dengan menggunakan grafik batang. Kenapa pemula gitu ya Bu ya? Iya Bu ya, tidak harus pakai post viewer. Tetap pakai post viewer tadi Bu pada saat kita bagian network visualization dan juga overlay ya. Jadi kemudian kan kita kombinasi dengan yang lain. Misalnya tadi ya untuk yang tahun publikasi, saya pakai diagram, batang ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk yang apa coherent analysis, nah itu perlu yang post viewer begitu. Siap, siap. Oh, keren. Itu ya Bu ya. Sama Trik-trik Bu untuk Misbah. bisa masuk ke itu Bu, trik-trik untuk bisa masuk ke Q1, Q2 itu apakah dengan cara seperti ini ya Bu ya? Maka kita lebih lebih dilirik mereka gitu tulisan kita. Nggih, Nah, Ibu. Betul. Makanya makin ke sini kan, ya tadi seperti yang terakhir itu yang bukan terakhir sih 2025 juga ada yang terbit tentang bibliometrik ini. Makanya kemudian saya kaitkan tadi dengan beberapa perkara apa topik yang in ya seperti itu. Misalnya tadi yang ISD atau nanti SDGs atau apa. Kalau yang terakhir lagi ada saya terbitkan itu terkait penggunaan AI, ChatGPT. Nah, itu bibliometrik juga. nah, Itu terbit 2025 bulan April. Tapi tadi tidak saya tampilkan. Saya lupa di mana naruhnya ya. Saking banyaknya ya Bu Misbah ya. Bu, mau nanya Bu, Eh, Bu mau nanya Bu. Silakan Pak Irfan. Ya, makasih Bu. Bu, yang berarti kalau untuk grid di apa di Force Viewer itu berarti cukup satu saja Bu ya. Occurrence-nya itu aja Bu ya. Ya Bu. Berarti di situ aja Bu, ya supaya kita untuk tampilan nantinya yang ada Bu. Kalau yang kemarin kan kita belajar country macam-macam ya Bu ya. Betul. Siap Kalau Bu. misalnya tadi kan mau di-combine, oh country-nya juga pakai post viewer, kemudian Oh, oke oke. autornya juga pakai post viewer, baru selain yang ada di analisis itu baru kita pakai apa yang ada di Excel gitu ya, grafiknya itu Ya, juga silakan gitu. oke oke. Tergantung pertanyaannya Bu ya. Betul. Oke oke siap. Ibaratnya kayak tahan publikasi kan karena di post viewer yang kita analisis tadi kan tidak ada unit analisisnya ya. Oh ya Ya, sudah, berarti kita pakai yang
biasa begitu, grafik atau sejenisnya. Oke, oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Tinggi sama-sama. Maaf Bu, saya mau tanya juga. Nggih. Tadi kan memulainya terlambat. Eh, untuk memvisualisasi ini kita mulai dari mana ya Bu ya? Dari data Excel itu atau eh, visualisasi yang terakhir kemarin itu? Oke, kalau mau mudah mah visualisasinya ambil dulu yang dari post viewer karena yang Excel tadi kan sifatnya tambahan begitu. Hmm. Nah itu kemudian di petani satu-satu itu dimasukkan di Excel gitu ya Bu ya? Nggih, biar rapi kan tampil karena kalau CSP kan dia rapet ya Pak ya. Nah, agar ibaratnya rapi bisa dibaca, kita gunakan yang Excel begitu. Kalau di apa post viewer itu kan munculnya tidak ada angka-angka itu ya? Apa misalnya ada pengarangnya atau ada dari negara mana saja itu untuk memunculkan angka-angka itu gimana? Angka-angka yang di mana Bapak? Di Excel tadi kan ada angka-angka apa jumlah masing-masing itu gitu. Terus Itu kemudian pada saat apa pembahasannya klaster kah atau tadi jurnal berapa jumlah dokumennya atau seperti apa? iya iya apa namanya? Yang Yang bagian tadi mana begitu jenengan maksudnya? memunculkan ada keterangan dan angka-angka tadi. Itu mungkin Klas udah Yang perapihan Bu Misbah. Klaster kan maksud Bapak? ya yang waktu eh, apa Pak Irfan tadi tanya itu loh Bu, yang kemudian ada Excel kemudian dibuat diagram atau dibuat grafik gitu. Oh, yang klaster ya Pak ya, sebentar Eh, saya tampilkan dulu. Mungkin dari CSP menjadi rapih itu mungkin Bu. Oke, kalau dari CSP menuju Excel itu saya mah convert online aja Bapak. Jadi tinggal googling aja. Convert online dari CSP to Excel dah gitu. Sama Mas Online. Wildan udah waktu itu Bu. Oh, sudah. Oke, aman berarti Oke, ya. CFC itu yang mana Bu ya? Saya belum mungkin belum. CSP itu yang Bapak download dari Scopus itu Pak. Kan nggak masukkan kata kunci kan, terus dilakukan limitasi ya. Nah, setelah limitasi kan eh, dapat tuh diekspor ya dalam bentuk CSV. Nah, itu maksudnya dari CSV, Pak. Hmm. Ini sebentar. Jadi ini ya. Nah, ini saya ulang lagi. Nah, ini yang tadi ya, Pak. Nah, ini maksudnya Iya. dalam hal klaster ya. Ini yang memunculkan angka ini ya. Nih, SDG 904 dan seterusnya. Nah, itu tadi CSV yang diperoleh. Silahkan di-convert online saja menjadi Excel. Nah, kemudian nanti klaster ini silakan Bapak blok, kemudian silakan di-sort dari terkecil hingga terbesar. Sehingga nanti dia akan urut ya klasternya dari klaster satu hingga klaster berapa nantinya, pokoknya yang banyak begitu, satu, dua, tiga, dan seterusnya ya, tergantung punya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari masing-masing klaster ini, kalau mau memudahkan lagi silahkan. Kalau melihat kayak gini kan, pusing Bu Misbah. Silahkan di copy gitu ya. Nah, per klasternya silahkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Biar nggak susah. Oh, saya copy nih klaster 2, di klaster 3, dan seterusnya. Nah, dari klaster 2, ada ambil 10 kan nih yang teratas ya. Nah, 10 berarti sampai sini toh. Nah, itu tinggal di pastekan begitu ke mana tadi? Ke sini. Nah, ini. Maka diperoleh sekian. Oh, yang angka-angka ini yang mana? Yang ini. Oh, ini saya teaching ada 317 gitu ya. Kemudian sustainability 295 dan seterusnya. Begitu Bapak Soliko. Oke, mungkin saya belum tahu ya. Mungkin bisa dimunculkan GSP itu yang seperti apa ya Bu ya?
Itu hasil downloadan Bapak dari ini, Bapak. Nah, hasil downloadan waktu kemarin dari scopus.com, Bapak. Itu otomatis tuh pasti bentuknya CSV karena kan ekspornya Bapak dalam CSV ya. Ini loh, kalau CSV kan bentuknya begini, dia rapet. Nah, nih gitu. Kalau kayak gini kan susah kita nganalisisnya ya. Nah, makanya silahkan di-convert dari CSV menjadi Excel. Nah, sehingga tampilannya rapi seperti ini. Begitu, Bapak. Oke, silakan Bu Aprilia, raise hand, silakan. Terima kasih Bu Misbah. Eh, Bu Misbah ngapunten, pertanyaan saya sama seperti Pak Solikul Hadi. Ini saya sudah buka Excel-nya dan CSV-nya, tapi saya nggak nemu yang kuartil berapa, yang kuartil ini, terus jumlah citasinya itu saya nggak nemu di Excel-nya Bu Misbah. Ini gimana saya Coba nyarinya? di share screen. Oh ya, sebentar. Kalau SJR, kuartil itu kita tambahan nyari sendiri satu-satu ya. Karena kan yang ada di Excel ataupun CSV itu kan hanya nama jurnal citasi ya. Tapi kalau dia key berapa, kemudian SJR-nya berapa, nah itu Bapak Ibu buka di scopus.com atau di SJR, copy pastekan nama jurnalnya masing-masing begitu. Nah ini misalnya begini ya, yang ada site-nya mana Bu? Coba geser. Nah, itu kan ada site by itu, kolom M. Nah, coba nih di sort, sortnya mana nih? Dari besar ke kecil, Ibu. Sudah di sort belum? Tadi muncul ya, sortnya tadi. Biasa letaknya di bagian home. Nah, itu tapi kenapa punya Ibu nih nggak aktif ya? Nih yang ada tulisan AZ ini nih. Tapi ini, Ibu coba langsung klik nih tanda panah. Di samping set by itu kan ada tanda panah tuh. Nah, Nah, coba tuh diklik yang atas itu, Bu. Short, smallest, bukan. Karena ini citasi, ya berarti largest to small. Yang nomor duanya. Tapi itu, nah ini udah ya. Nah, kemudian ambil 10 terbesar. Coba di blok dari baris 2 sampai baris 11. Bloknya dari kolom awal, kolom A. Nah, sampai 11 ya. Nah, coba pas tekan. Nah, berarti tambah nih, sheet baru. Tambah sheet baru. Itu bukan sheet Bu, sheet itu Oh kalau iya, itu kan kolom ya, sheet yang di bawah. Nah, ya betul. Nah, pas tekan di sini. Oke, copy, kemudian paste di sheet yang baru. Nah, terus hilangkan informasi yang tidak perlu. Misal kayak B sama C delete. Habis itu E, F, G, H ya. Nah, itu delete. Terus F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, sampai T, delete ya, Bu ya. iya, Oke. Karena kan kalau mau mencari citasi kan sebenarnya Bapak Ibu, kita cuma perlu nama penulis kan, judul artikelnya apa, kolom C juga, biar aja dulu C nggak apa-apa ya. Nah, terus kan nih, H ini juga delete ya, karena kan semua udah dari Scopus ya, Bu ya. Terus G juga bisa di delete, karena kan semuanya artikel punya Ibu kan. Nah, Nah, maka ini saja yang kemudian Bapak Ibu gunakan. Nah, terus kan tadi nggak ada Bu Misbah kuartilnya, nggak ada SJR-nya, itu Bapak Ibu cari satu-satu. Nah, misalnya begini, ambil nih yang F ya, coba
Kolom F ambil satu, tuh Journal Application Behavior Science. Nah, coba di Mm-mm. copy, buka ke scopus.com atau SJR. Terserah, pilih aja. Mau Scopus boleh, mau SJR boleh. Di mana sources ini, Bu? Di atas. Iya. Nah, ganti ininya, subjek areanya ganti dengan title. Karena kan tadi sudah tahu nama jurnalnya ya. Di subjek area yang di atas, nah ganti dengan title. Nah, coba pastekan tadi nama jurnalnya. Oke. Nah, tadi muncul di bawah tadi ya. Nah, oke nih, silahkan diklik. Biasa pastikan kalau nggak Q1, Q2. Kalau yang citasi banyak itu. Nah, coba di scroll ke bawah. Nah, itu kan 84 ya persentilnya. Kalau 84, Bapak Ibu kuartil berapa? Q1 ya, Bu. Nah, Q1. Nah, betul kan tadi bahwa yang tertinggi itu citasi berarti dari Q1. Nah, terus kan di menu sebelah kanan, Ibu kan ada SJR nih. 1,684. Sebelah kanan ada SJR. Nah, itu. Nah, tinggal Ibu kopikan tadi ke Excel tadi. Oh, kuartilnya Q1. SJR-nya 1,684. Gitu. Nanti kalau sudah penuh informasi tabelnya, nah mangga dipastekan ke Microsoft Word begitu. Nah, boleh di situ. Kalau yang tadi yang Q1 dilihat dari mana, Bu Misbah? Saya Nah, saya nggak persentil. jelas. Yang Oke, persentil. betul. Coba di scroll ke bawah. Nah, itu kan persentilnya 84 TH ya. Nih. Iya. Oh, Nah, ini. kalau Mm-mm. 84 itu kan berarti dia Q1, Ibu. Oh, kalau eh, saya baru tahu kalau 84 Q1. Terus kalau yang baru tahu seperti ini, misalkan 75 itu batasnya Oh berapa? ya, Gimana, Bu kan Misbah? kuartil itu kan namanya kuartu kan berarti dibagi 4 ya. Oh Nah, iya. berarti Lompatan. kalau Q4 itu 0 sampai 24. Nah, kalau Q3 berarti 25 sampai 49. Kalau Q3 Q4. itu ya. Ya. Nah, terus kalau Q2 berarti 50 sampai 74. Nah, Ya. terus kalau Q1 lebih dari 75. Begitu. Iya, Bu Misbah. Berarti nanti di sini Q1 ya, Bu Misbah ya? Gitu, betul. Nah, nanti silahkan selanjutnya dicari untuk yang 9 lainnya. Begitu. Tapi Mm-mm. kan terkadang dia ada yang sama nama jurnalnya kan, sumbernya sama. Itu misalnya kayak nomor 7 dan 8 kan sama-sama tuh Organism Behavior Humanities Decision Processes. Mm-mm. Nah, gitu. Berarti cukup cari satu aja kan, tinggal di bawahnya pastekan. Gitu. Mm-mm. Terus tadi yang Bu Misbah yang klaster ada warna merah, kuning, biru, berarti kita juga visualisasinya satu-satu. Enggak, itu kemarin kan Ibu sudah visualisasikan ya. Ah, coba ditampilkan hasil visualisasinya yang network visualization ya, Bu. Network visualization sebentar.
Masih baru 3 Bu Misbah yang saya coba kemarin. Yang network sudah nih, yang network Bu di bawah. Nih. Nah, ini namanya network visualization. Ini yang gambar ini. Oh gitu. Nah, ini kan udah terlihat Bu klasternya. Ya, ada biru, Ya. ada kuning, ada ungu, ada merah, ada hijau. Berarti kan di 5 klaster. Seperti itu. Mm-mm. Hmm, Bu Misbah, Oke. waktu saya nyoba ke Occurrence yang ini kan, yang author atau yang lain-lain ini, kemarin Oke. kan waktu saya nyoba semua dicentang ya Bu Misbah. Sebentar. Yang Ini yang dicentang apa ya? dicentang itu yang ini. Setelah sebentar. Ya, ini dipraktekkan aja nggak apa-apa, Bu Aprilia, silakan. Iya, iya, sebentar Bu Misbah. Karena kalau dicentang semua, muncul kata-kata yang tidak perlu, misalkan J64, J31, itu saya nggak centang karena muncul muncul seperti itu. Nah, coba ditampilkan biar ini ya tergambar ya, Bu ya. Ya, sebentar. Mungkin sambil menunggu bapak-bapak lain mungkin juga mau diskusi atau tanya Bu Misbah sambil menunggu buka fast viewer-nya. Bu nanya Bu, ya sambil Silakan nunggu, Pak Irfan. ya Nggih, ya, nggih. ya. Menarik masalahnya. Bu, masih tadi ini kan contoh kasus saya punya saya lah katakan begitu. Saya mau menulis terkait dengan model apa resiliensi sosial dalam demokrasi gitu kan, Bu. Nah, dari judul situ berarti minta tips, Bu. Berarti saya akan menambang data, ya menambang kata apa dokumen atau artikel di database Scopus dengan menggunakan dua kata kunci. Satu adalah resiliensi sosial, dua adalah demokrasi. Nggih, Bu. Itu dulu, Bu. Iya, Bapak, boleh seperti itu, nggih. Bisa Nggih. nyarinya satu-satu, tapi kan ribet lagi kan mempastekan lagi ya copy paste. Nggih, nggih, Mending nggih. langsung saja social resilience-nya dengan tambahkan Dem- kata N, kemudian demokrasi. Begitu. Demokrasi, nggih. Mm. Terus kemudian itu yang pertama, yang kedua, ya, ini yang kayak kayak tadi lagi Bu, yang maksudnya Mbak Aprilia mau nanya tadi itu Bu. Berarti yang saya cari cuma kan eh, selain tahun apa sebentar, negara di posfiurnya Bu. Posfiur negara kayak contohnya kayak kemarin kita praktik ya Bu ya. Negara terus kemudian autor, kemudian eh, concurrence-nya itu kan seperti itu Bu. Betul, kalau ada di post viewer itu kan kalau yang ke authorship kan adanya Ah, penulis, kemudian ya, organisasi, dan betul. juga negara. Ya, Nah, terus kan baru di co-occurrence-nya network visualization sama overlay. Nah, sama berarti overlay. selain 5 unit analisis ini, maka silakan Bapak Ibu gunakan File diagram Excel. gitu ya yang ada di Oke, Excel-nya. siap, Silakan. siap, siap, Bu. Bu, makasih banyak. Aduh, jadi jadi bersemangat jadinya. Oke, Oke, semoga eh, ini ya di pertemuan ke-8 Bapak Ibu bisa menampilkan manuskripnya. Amin, insya Allah. amin. Ya, Bu, ya, Bu. Makasih. Bu, saya mau Amin. nanya, Bu. Oke, silakan Bu Magdalena. Tadi Ibu mengatakan bahwa kalau lebih dari satu kata kunci, kita bisa menambahkan N gitu ya, Bu ya? Kita tuliskan N ya? Betul, Oh betul. gitu. Tapi kalau hanya satu kata kunci saja, nggak perlu pakai N. Enggih, Pak, betul sekali. Gitu ya. Sebenarnya, Bu, mana lebih baik, Bu? Kita menggunakan satu kata kunci atau dua kata kunci atau lebih?
Apakah dengan lebih Oke. dari satu kata kunci, itu tulisan kita itu lebih qualified? Bagaimana, Bu, datanya? Oke, sebenarnya ini sih Bu ya. Misal nih, kalau misalnya pakai satu kata kunci, coba dicek di Google Scholar aja ya, yang paling dasar. Ada nggak yang sama? Kata kunci itu, kemudian tambahkan tuh N bibliometrik misalnya. Ada nggak yang sama? Kalau ternyata belum ada yang sama, berarti kan bisa jadi belum ada yang meneliti ya. Nah, berarti aman tuh. Oh, Itu. Nah, tapi kalau ternyata, oh, bibliometrik dengan satu kata kunci itu sudah ada, oh, berarti perlu ya kata kunci yang lain. Nah, begitu. N. Oh, gitu Oke. ya. Kalau ada yang mirip, Bu, kalau ada yang mirip misalnya, Bu, Oke. topiknya, kita ambil yang mana, Bu? Yang tahun terakhir? Oke, kalaupun, nah, kalau misalnya ada yang mirip, ya coba cross check dulu ya. Kita baca abstraknya dari yang penelitian serupa itu. Dia analisisnya berapa tahun terakhir. Kemudian dia Ya. basis datanya apa. Nah, gitu. Sehingga itu bisa menjadi ini ya, perbandingan punya ibu. Oh, kalau yang sudah ada 5 tahun terakhir, oh mungkin ibu nanti bahasnya dari awal kemunculan. Nah, itu kan jadi pembeda. Nah, kemudian misalnya, oh yang sudah ada dia basis datanya adalah Google Scholar. Nah, ibu kan pakainya yang Scopus. Nah, itu juga beda. Begitu. Atau bisa juga dilihat dari pertanyaan penelitian. Oh, kalau yang sudah ada, pertanyaan penelitiannya hanya beberapa saja. Oh, ibu komplit misalnya. Ada 8, ada 10. Nah, itu kan berarti semakin rinci, semakin detail ya. Begitu. Baik, Bu. Makasih. Sama-sama ibu. Bu Misbah sudah saya tampilkan. Oke, silahkan dimulai, ya. Prosesnya. Oke. Ya. Eh, Kemarin saya mau tanya tapi lupa. Bu Misbah Ya. kalau threshold kenapa harus di bawah 100? Mau di atas 100 juga masalah, tapi kalau pada umumnya biasa kita pakainya 70 sampai 80 biar bagus. Tapi kalau ibu mau pakai 100 juga sebenarnya nggak masalah. Kalau saya tuh di bagian sini biasa memang saya menimbang-nimbang dulu beberapa gambar. Oh, kalau 5 nanti gambarnya kayak gimana? Kalau 4 nanti gambarnya gimana? Kalau 3 gambarnya gimana? Nah, dari beberapa gambar itu nanti baru kita pilih mana nih yang bagus dan ibaratnya memunculkan kata kunci yang kita inginkan. Begitu. Oh, ya ya. Berarti nyoba 5 dulu. Oke. eh ini Bu Misbah, muncul kata artikel, terus kata United States, terus kata ada ini lagi J63. Hmm. Oke, nah kalau perkara di sini itu semuanya ditampilkan gitu ya. Jadi jangan ada yang tidak dicentang ya, Bu. Oh gitu. Betul. Nah, Mm-mm. ini kan dia ada 5 klaster ya. Nah, tinggal Ibu simpan ya CSP-nya biar bisa nanti di-convert menjadi Excel begitu. Mm-mm. Iya. eh saya juga nyoba-nyoba pakai co-occurrence yang ini Bu Misbah, yang author keyword. Ternyata eh yang author keyword itu setelah saya cek ini malah lebih nggak nyambung, ada J63, J65. Jadi yang Nah, ini itu nggak saya centang, saya pilih yang oke. nyambung. Misbah. Kalau yang co-occurrence nanti analisisnya ini aja semua kata kunci gitu ya. Oh gitu. Mm-mm. Nggih, 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 Misbah. Sudah Iya. sudah bisa pelan-pelan tapi Oh iya, enggak apa-apa Ibu. Pelan-pelan tapi jadi kan. Wah, Alhamdulillah itu. iya, nggih, Misbah. Berarti ini Oke. nanti kalau dimasukkan ke Excel nanti J63 ini jadi ini tetap dimasukkan ini. Iya, enggak apa-apa Ibu. Tapi kan tidak menjadi pembahasan, fokus pembahasan ya. Apalagi kan tuh kecil juga dia. Kan yang kita ambil nanti kan yang besar. Halo.
Oke. Jadi Iya. biar aja tampil nggak apa-apa Ibu. Mm-mm. Jadi Mm. fokus kita ke yang besar-besar ya, Bu ya? Betul. Gitu ya. Sama ini Hmm. kan, oh mungkin ada yang menjadi apa eh, kata kunci yang memang Ibu inginkan, maksudnya yang Ibu harapkan muncul. Nah kalau ada, Ya, nah itu bisa kayak gini kan, taruh kursornya di mana, kemudian ya. screenshot begitu. Hmm. Makanya kemarin waktu 2 hari yang lalu saya bingung, ini ada kata kunci yang artikel atau Hmm. J63 itu kan nggak nyambung, apa tetap Mm-mm. dimasukkan gitu. Kalau saya biasa dimasukkan saja. Nah, paling begini, pada saat tadi Ibu sebelum mengklik finish ini ya, nah coba di cross check ada tidak kata kunci yang sama sebenarnya. Misalnya yang satu dia adalah kata jamak, yang satunya kata tunggal. Terkadang kan kalau kita bahasa Inggris itu misalnya nih student dengan students gitu ya. Students. Nah, kalau ada yang perkara begitu, itu Bu Misbah gimana? Dicentang salah satu apa enggak? Eh, tetap aja, tapi kita merger bahasanya. Ya, jadi jangan Hmm. tidak dicentang, tetap dicentang, tapi bahasanya nanti kita merger. Di mergernya gimana? Nanti di mergernya itu dengan notepad ya, nama filenya txt ya. Kan ada kan kalau kita di post viewer ini txt ya. Nah itu nanti untuk memerger data. Kalau ternyata ditemukan ada kata kunci yang sebenarnya sama, hanya bedanya tunggal dengan jamak. Begitu. Jadi kalau Ibu Aprilia cek ada nggak yang sama atau berbeda semua? Merger. Belum tahu sih Bu Misbah. Nah, itu nanti coba di cross check dulu satu-satu ya kalau ternyata Iya. ya itu nah Bu. Itu yang nomor 3 tuh ya sama nomor 6 antara human dengan humans. Nah, itu Oh sebenarnya bisa di iya, merger ya. merger Itu. gimana caranya Bu Misbah? Nah, cara memergernya, nah karena bertanya kita munculkan jadinya Iya. sebentar. Yang mana kita ambil ya kan, Bu? Oke, baik. Saya ini bisa di stop share dulu Bu Aprilia. Cara saya ini dulu ya. Oke. Oke. Cara saya kirimkan dulu. Nah, itu Bapak Ibu bisa di download ya di WA Group. Nama filenya txt skills esb. Ya, sebentar. Oke, coba saya share screen. Nah, silahkan di-download ya biar bisa terlihat. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu pakai file ini kalau seandainya nanti ditemukan, seandainya saja ya. Kalau ditemukan ada kata kunci yang serupa yang membedakan hanya yang satu tunggal, yang satu jamak, maka caranya Bapak Ibu yang ini kiri ya. Ini kiri, ini kanan. Yang kiri adalah kata kunci yang mau kita hilangkan, yang kanan adalah kata kunci yang mau kita munculkan. Antar kata kunci bukan pakai spasi. Nah, ini yang perlu diingat. Tapi pakai tab. Kan di keywordnya Bapak Ibu ya, di ini papan ininya, kan ada tulisannya tab. Nah, Bapak Ibu gunakan tab, bukan spasi. Nah, misal kayak gini kan, ada kurikula, ada kurikulum. Ini kan sebenarnya tunggal jamak ya. Nah, maka ini bisa di merger.
Nah, maka mana yang dimunculkan? Oh, saya mau munculkannya adalah kurikulum. Makanya kurikula saya taruh di kiri, kemudian tab kurikulum yang mau dimunculkan taruh di kanan. Terus yang berikutnya, ini Sustainable Development. Yang satunya Sustainable Development Goals. Juga kan sebenarnya hampir sama, ya. Nah, tinggal dituliskan mana yang mau dihilangkan, kemudian tab mana yang mau dimunculkan. Nah, sama misalnya yang lainnya. Ini sebagai contoh. Project base-nya pakai tanda strip. Nah, ini kan juga berpengaruh ya, dia saking sensitifnya. Kalau tidak di merger misalnya, kan nanti akan muncul jadi dua ya. Ada project based learning tanpa strip, ada project base-nya yang pakai strip. Nah, maka tinggal dipilih yang satu di kiri yang mau dihilangkan, kemudian tab sebelah kanan yang mau dimunculkan. Begitu. Nah, caranya nanti buatnya di mana, Bu Misbah? Nah, ini membuatnya adalah coba izin Bu Aprilia bisa di share screen kembali laman post viewer-nya. Udah Bu Misbah. Oke. Nah, back dulu Bu sebelum ke sini back lagi, back lagi. Nah, Bapak Ibu memunculkan tesaurusnya di tanda titik 3 ini Bapak Ibu. Nah, betul. Nah, di sini. Nah, nanti silakan masukkan gitu ya. Tapi ini kan karena kata kuncinya tidak sesuai Bu Aprilia. Ya, tapi ini sebagai contoh saja. Silakan coba klik OK. Pasti nanti dia error. Kemudian next. Oh, mau ya. Tapi kan masih ada yang nggak sesuai ya kata kuncinya. Nah, caranya begitu Bapak Ibu. Jadi memasukkan file txt-nya tadi adalah pada saat mau memilih analisisnya apa. Nah, silahkan masukkannya di sana. Nah, di sini jangan diapa-apakan, tetap dicentang semua, jangan tidak dicentangnya. Gitu. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu cross-check di bagian tabel ini mana yang mau di merger ya. Kayak tadi human dengan humans ya. Atau mungkin nanti ada apa lagi nursingnya dengan apa begitu mungkin di bawah-bawah nih kan banyak nih ya. Kan mesti di scroll lagi nih ke bawah ya. Nah, itu sambil Iya. di cross check satu-satu gitu. Hmm. Terkadang juga misalnya kayak COVID-19, ada yang nulisnya nanti coronavirus bla bla bla. Nah, itu kan di merger ya. Siapa tahu nanti muncul ya ini kan ada COVID-19, saya nggak tahu di atasnya adakah yang dia kepanjangannya. Nah, itu berarti silahkan di merger gitu. Nah, nanti silahkan dibaca cek satu-satu begitu. Oh, Bu Misbah berarti semakin banyak keywordnya ini kita juga ngeceknya semakin banyak ya. Nggak apa-apa. Itu tugas kita, Ibu. Iya, Oke. Nah, begitu Bu Aprilia. iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Untuk artikel juga saya sudah taruh ya di WA Group. Nah, silakan. Silahkan di-download dan dipelajari gitu ya. Mangga, kalau ada yang baik silahkan ditiru. Jika ada yang kurang baik, mah dibuang saja Bapak Ibu. Oke. Silakan, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Mas Wildan. Satu Bu, Baik, baik, satu izin. kiriman Oh, ada buah silakan pamer. Pak Pamer. Oke, oke Bu Misbah ini tadi saya lihat tadi Bu Misbah minta tolong cari kata kunci juga di Google Scholar ya. Saya lihat di Google Scholar itu memang sudah banyak tentang, tapi ada bahasa Indonesia juga ya Bu Misbah ya. Oke, itu eh sudah Bapak masukkan dengan kata N-nya bibliometrik berarti. ya, Oke. ada itu ada yang misalkan Islamic Education ya. Saya Google Scholar itu, ternyata banyak sekali sudah memakai itu dan berbahasa Indonesia yang sudah dipublish di jurnal nasional ya. Betul, Bu Oke. Misbah ya. Nah, tadi pembedanya adalah
Saya lihat di yang berbahasa Indonesia juga ada yang sudah Scopus. Hmm. Kemudian apakah bahasa itu juga mempengaruhi pembeda? Misalkan bahasa Indonesia kita ke di bahasa Inggris kan? Itu Eh, sih. iya, nggak Makasih masuk Bu Pak, Misbah. nggak? Oke, Oh, baik, tidak enggak ya. masuk Bapak. Oke. Hmm. Saya lupa punya Pak Pamela tadi apa? Islamic? Education misalkan ya, Islamic Ya, ya. education. Kalau saya kemarin sih terkait dengan sekolah, identitas sekolah ya Bu Misbah ya kemarin itu. Ternyata Oke. sudah banyak sekali nih yang sudah eh, di UIN Suka juga sudah banyak gitu. Oke, Jadi bisa. ternyata bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tidak menjadi pembeda kan tadi. Betul, betul. Tidak menjadi novelty lah. Iya betul. Nah, kayak ini kalau ini ya, misalnya Nah, Islamic education ya. Nah, Bapak Ibu cara iya. mencarinya begini ya. Terus tambahkan kata N. Nah, silakan tuliskan bibliometrik begitu. Oh, ternyata ada dia sudah. Oh, Islamic education. Tapi kan nih di cross check aja. Oh, ini dari tahun 65 sampai 2022 ya. Nah, kalau sekarang kan udah 2025 ya. Nah, lumayan kan data 3 tahun bertambah 2023, Oh iya 2024, betul betul. 2025. Oke. Nah, itu bisa menjadi pembeda Papa Mel Hmm. begitu. Oke 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 siap Jadi siap. jangan patah arang. Siap, siap. Tadi yang di share Bu Misbah itu sudah sama template-nya ya? Semoga sudah template-nya tinggal Iya, plak 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 gitu loh heeh. maksudnya. Template-nya ada nanti Mas Wildan sudah dibagi belum ya Mas Wildan untuk template Yang manuskrip template yang manuskrip biasa. belum? Nanti mungkin bisa Ye, dibagikan ya. Kita pakai oke, yang umum Oke oke saja. oke. Ye. Oke siap. Terima kasih Bu Misbah. Iya, sama-sama. Satu Bu, izin. Ibu Misbah, izin Iya. lagi Bu, satu Oh, aja. mangga, Ya. mangga. Ye. Saran Ibu, bagaimana kira-kira ya Bu ya, kalau kita mau mempublish artikel kita di Sinta 2, apakah memang kita harus, mana lebih baik kita tanpa bibliometrik atau biasa saja SLR-nya? Bagaimana saran Ibu? Oke, Apakah itu kita mah. harus fokus saja? Oke, di Sinta 2 pun juga enggak masalah, Ibu. Karena kan Enggak. tergantung nanti apakah si jurnal yang bersangkutan kan dia menerima paper review atau tidak kan. Karena Sinta 2 pun ada yang dia tidak menerima paper review kan. Maunya adalah yang Oh, original research juga ada. oh begitu. Oke. Oh, iya ya. Tapi Bapak Ibu mah kalau yang terkait pendidikan gitu ya, pembelajaran, teaching, kalau ada. Tapi kan ini kebanyakan ini ya, ekonomi dan lain-lain ya. Kalau ada mah bisa ke saya. Karena insya Allah jurnalnya nanti Sinta 2. Iya, Saya juga kalau saya mengelola pertanian Bu. beberapa jurnal. Oh, pertanian. Masya Allah. Ya. Jauh ya, Bu ya. Tapi anak saya Bu sekarang sedang ambil doktor Oh, di iya. Universitas apa ya, Muhammadiyah Sumatera Utara. Udah lama Iya. dia Bu nggak aktif, baru coba lagi dulu S1-nya di Hmm, Universitas Negeri Padang, iya. S2-nya di Universitas Negeri Jakarta. Iya. Udah vakum, baru mulai lagi dia Bu. Mulai Iya. lagi dia belajar untuk bisa lagi jadi dosen nanti Bu. Ah, Nah, iya. nanti saya minta tolong sama Ibu, kebetulan Iya, teknologi sama. pendidikan. Oh, ini. Karena saya kan Iya, juga ngelola beberapa jurnal. Ini kan sedang iya. nunggu hasil pengumuman akreditasi ya. Ada 5 Hmm. jurnal yang saya submit kemarin dengan targetnya si Sinta 2. Jika memang di ACC, nanti kan Sinta 2. Nah, itu ada yang skupnya pendidikan umum, yang penting terkait pembelajaran, teaching. Nah, Iya. silahkan nanti bisa masuk ke tempat saya. Nah itu Makanya Bu, izin saya tadi pertama ya. Siap apa, Saya Mel? mau seminar proposal nih. Saya mau seminar proposal nih. Aduh. Ya. Oke, oke, siap. sebenarnya Bu nunggu di Medan ini kapan datang RSC nih Bu, Rumah Scopus ke sana. Dulu Oh, saya ini ikut di tanya sana. Mas Wildan itu, Bu. Wah, mau anak saya mau Semoga ikut Bu datang. segera. Biar belajar anak saya, Mas. Iya Bu. Bu Misbah, Bu Misbah terakhir, Ini silakan. Bu Misbah tadi yang N bibliometrik kan di Google Scholar. Kalau di Scopus juga bisa. Bisa, ini. Saya ngambilnya kenapa basis datanya Google Scholar kan ibaratnya itu yang dasar ya, ibaratnya kan semua masuk ya, Scopus masuk, kan yang nggak Scopus juga masuk. Jadi kan bisa jadi perbandingan, oh yang nggak di Scopus pun ada nggak yang meneliti punya kita kan, ibaratnya begitu.
Mm-mm. Soalnya Bu Misbah, saya pernah ikut yang SLR juga, tapi beda, beda mungkin beda kiblat SLR. Jadi menambang data dari Scopus itu kalau mau buat bibliometrik atau SLR, maka menambang datanya ya harus sama bibliometrik dan SLR juga. Oh, terkait dengan ininya yang diinklusikan ya, Iya, bahwa artikel yang mm-mm. dianalisis adalah SLR. Gitu, terserah Ibu, manut. Malah kalau sekarang kan ada juga tuh kita pakai SLR tuh pakai program namanya Watasa Uwakil. Mm-mm, mm-mm. Saya kemarin juga belajar itu Watasa Uwakil. Apalagi kata Bapak Ibu, cukuplah ini adanya dulu ya. Iya. Kalau ini sudah bisa, Masya Allah. Kalau mau advance lagi Bapak Ibu mangga. Begitu. Mm. Iya Oke, Bu Misbah. tinggi. Mangga Mas Wildan. Baik, terima kasih. Wah, sangat antusias sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, nantinya Bapak Ibu akan bisa langsung mempraktekkan nggih untuk menyusun dalam satu manuskrip utuh. Dan nanti kita akan lihat di sesi terakhir, di sesi ke-8. Bapak Ibu bisa diskusikan bersama dengan Bu Misbah untuk bagaimana artikel yang sudah Bapak Ibu susun. Oke, mungkin sekian untuk malam hari ini di sesi keempat. Terima kasih atas attentionnya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami ataupun kekurangan dari kami dalam melayani Bapak Ibu semuanya. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis gitu untuk sesi ke-5. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Ibu wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Oke, terima Makasih kasih Terima Bu kasih. Ya, Misbah. terima kasih Tinggi, Bu Terima kasih, Bu Misbah. Misbah. sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Wildan. Tinggi. Sama-sama Bapak.